Ya, selamat pagi semua mahasiswa. Apa kabar? Ya, saya harap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama, ya, menyimak video pembelajaran mengenai materi kita perkuliahan Value Based Marketing, ya, dengan temanya adalah Sustainable Competitive Advantage. Baik, saya akan share screen. Nah, Sustainable Competitive Advantage. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan Sustainable Competitive Advantage? Ya, ya. Jadi, Sustainable Competitive Advantage atau disingkatnya SCA, ya, itu adalah merupakan suatu strategi, ya. Strategi apa? Strategi yang merupakan kumpulan dari tindakan yang terkoordinasi untuk mencapai sasaran, maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi ini adalah merupakan suatu strategi, ya, strategi yang terkoordinasi, ya, tujuannya untuk mencapai sasaran, maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Di mana manusia boleh bersaing dalam hal apa saja, boleh, ya, karena bersaing itu sehat, ya. Tapi persaingan itu harus wajar dan fair, ya. Persaingan itu harus membuat saling menguntungkan satu dengan yang lain, ya, dan tidak mengorbankan orang lain. Nah, itu yang disebut dengan persaingan secara sehat, secara wajar, gitu, ya. Nah, keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing adalah kemampuan yang diperoleh, ya, melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama, ya. Jadi sustainable competitive advantage adalah keunggulan bersaing, ya, keunggulan bersaing yang sustainable, ya, yang berkelanjutan, ya, di mana keunggulan ini adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibanding perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Jadi pada industri sama, ya, misalnya industri kuliner harus sama-sama dengan industri kuliner pesaingnya. Industri otomotif baru juga sama dengan industri otomotif pesaingnya, ya. Jadi tidak bisa kita samakan misalnya industri kuliner, misalnya tadi misalnya McDonald, ya, kita saingkan dengan industri otomotif misalnya dengan Astra, tidak bisa, ya, karena mereka berada pada industri atau pasar yang berbeda, gitu, ya. Nah, hingga dari penjelasan tadi, Sustainable Competitive Advantage atau SCA, ya, dapat diartikan sebagai kompetisi dalam meningkatkan produktivitas yang saling menguntungkan satu sama lain dan tidak mengorbankan orang lain, ya. Sehingga di sini antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain atau perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain itu saling berkompetisi, ya, dalam meningkatkan produktivitas. Tapi harus saling menguntungkan, ya. Jadi tidak boleh saling menjelekkan, tidak boleh saling menjatuhkan antara yang satu perusahaan dengan satu yang lain, tidak boleh saling fitnah, ya. Di medsos gitu, ya, tidak boleh saling menjelekkan, ya, tidak boleh saling merugikan satu dengan lain, melainkan harus bersaing secara eh, fair, ya, secara sehat, secara baik, gitu, ya. Karena konsep SCA ini, ya, Sustainable Competitive Advantage, itu berfokus pada peningkatan produktivitas, ya, dengan melihat seberapa efektif dan efisiensinya suatu hasil produk, gitu, ya. Perusahaan dikatakan memiliki keunggulan yang berkesinambungan, ya, kompetitif, sustainable advantage hanya bila konsumen merasakan adanya perbedaan antara produk perusahaan dan pesaingnya, ya, sehingga konsumenlah yang akan menilai apakah perusahaan itu memiliki keunggulan dengan pesaingnya, dengan perusahaan pesaing yang lain, gitu. Jadi konsumen yang menilai, ya. Dan apakah
keunggulan tersebut berkesinambungan dalam arti tidak naik turun ya, tapi kualitasnya itu terus semakin baik, semakin meningkat, gitu, semakin meningkat, semakin baik, bukannya semakin turun, sehingga itulah disebut dengan keunggulan yang berkesinambungan, gitu ya. Misalnya mutu dari rasa, ya rasa dari McDonald tadi ya, kita contoh kuliner ya, supaya semua orang bisa ada gambaran ya kalau kuliner ya. Tapi kalau misalnya saya kasih contoh misalnya pabrik besi gitu ya, tentu tidak semua akan mengerti gitu ya. Tapi kalau kuliner saya yakin percaya bahwa semuanya pasti akan paham. Nah, kalau kuliner McDonald, itu konsumen akan menilai apakah makanannya ya, rasanya, taste-nya, menunya, promosinya, mungkin diskonnya juga ya semuanya itu apakah semakin lama itu semakin baik dan terus meningkat ataukah semakin turun, misalnya harganya semakin mahal gitu ya, harganya semakin mahal tapi rasanya semakin tidak enak gitu ya, atau misalnya paket-paketnya gitu ya, paket-paket produknya itu ya, apakah paket-paketnya semakin bervariatif dan apakah harganya juga bersaing, ataukah paket-paketnya semakin mahal dengan isinya cuma sedikit gitu ya, misalnya harga paket ayam plus nasi plus minum misalnya gitu ya. Nah, itu apakah harganya dan taste-nya itu sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan oleh konsumen dalam membeli produk tersebut ya. Apakah semakin baik atau semakin tidak, atau misalnya rasanya ternyata semakin amburadul ya. Paketnya semakin sedikit, misalnya cuma ayam dengan nasi, tapi harganya lebih mahal, jauh lebih tinggi dibanding pesaingnya. Nah, itu ya. Sehingga itulah konsumen yang akan menilai ya. Apakah perusahaan ini memiliki SCA yang bagus, gitu ya, memiliki keunggulan kompetitif yang bagus begitu, ya. Menurut Michael E. Porter, ya, strategi bersaing adalah pencarian akan posisi bersaing yang menguntungkan di dalam suatu produk, dalam suatu industri, ya. Sehingga di sini adalah menurut Michael Porter ini strategi bersaing adalah bagaimana suatu perusahaan itu ya menempatkan posisinya, ya, menempatkan posisinya di dalam suatu industri. Apakah dia adalah nomor satu, ya, market leader, ya, ataukah dia hanya biasa-biasa saja, ya, ataukah dia justru baru akan memasuki suatu pasar, ya. Jadi bagaimana pencarian suatu perusahaan itu untuk menempatkan produknya di pasaran. Nah, bagaimana strateginya, gitu ya? Bagaimana teknik-tekniknya dalam menempatkan produk tersebut supaya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, bahkan menjadi pemimpin pasar atau market leader, gitu ya. Sedangkan menurut Philip Kotler ya, ahli manajemen ya, SCA adalah strategi yang secara kuat menempatkan posisi perusahaan terhadap pesaing dengan memberikan perusahaan tersebut keunggulan bersaing yang sekuat mungkin. Jadi menurut Kotler ini, SCA adalah suatu strategi yang harus ditetapkan atau harus dilaksanakan oleh perusahaan ya untuk dapat menempatkan posisi perusahaan tersebut di posisi yang kuat, di posisi yang bagus di pasaran gitu ya. Sehingga perusahaan tersebut dapat bersaing dengan baik, ya, dapat bersaing dengan fair ya terhadap para pesaingnya. Ya, itu adalah bagaimana strategi yang harus diperbuat oleh perusahaan supaya dapat menempati posisi yang diincar tersebut gitu ya. Misalnya sebagai top leader atau sebagai top brand gitu ya di pasaran, sebagai pemimpin pasar ya, sebagai market leader. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana strateginya? Nah, itu adalah strategi SCA ini gitu ya. Menurut Michael Porter, dia telah mengidentifikasi ada 5 kekuatan dalam bersaing, yaitu satu, para pesaing industri. Jadi perusahaan harus menganalisa dulu nih siapa aja pesaingnya dalam industri yang sama. Nah, misalnya tadi McDonald, McDonald harus memiliki dia harus menempatkan ya, harus menempatkan posisinya itu mau di mana di industri kuliner untuk apa namanya makanan siap saji gitu ya. Apakah dia pengen di market leader sehingga saat ini di market leader untuk makanan siap saji mungkin adalah misalnya KFC gitu ya, Hoka Hoka Bento gitu ya misalnya,
Texas Fried Chicken gitu misalnya gitu ya. Jadi harus diidentifikasi dulu gitu ya, harus dipelajari dulu kira-kira siapa sih pesaingnya di industri yang sama gitu ya. Kemudian kedua juga harus diidentifikasi juga untuk calon pendatangnya ya, calon pesaingnya ya. Kira-kira siapa nih yang akan masuk pasar tersebut? Misalnya sudah ada berita-berita di surat kabar atau di internet bahwa perusahaan A akan memasuki segmen yang sama dengan McDonald, misalnya begitu ya, akan memasuki segmen yang sama. Nah, misalnya selain inilah supaya lebih gampang, misalnya otomotif ya, misalnya otomotif. Nah, kemarin tempo hari mungkin Toyota harus memiliki strategi karena ada Wuling waktu itu ya mau masuk ke segmen yang sama dengan Avanza, misalnya begitu. Nah, bagaimana strateginya agar Toyota ini eh, terhadap produk Wuling yang bersaing head to head dengan Avanza, misalnya begitu ya, itu bagaimana strateginya supaya tidak kalah saing. Nah, gitu ya. Jadi harus juga memperhatikan calon pendatang baru gitu ya, dengan memperhatikan apa yang ada di pasar saat ini gitu ya. Ketiga adalah substitusi ya atau pengganti ya. Kira-kira barang penggantinya ini apa ya terhadap produk mereka? Apakah misalnya tadi kita kasih contoh misalnya surat kabar ya, surat kabar sekarang ini karena zaman online orang sudah jarang beli surat kabar. Nah, bagaimana supaya perusahaannya tetap bisa berdiri, tetap bisa jalan menghadapi persaingan online saat ini gitu ya. Antara lain misalnya dengan terjun juga ke dunia online. Misalnya ada kompas.com gitu ya, jadi harus bisa bersaing juga. Nah, supaya tidak tergantikan dengan pesaing lain yang ada di industri yang sama. Nah, ya. Keempat adalah pembeli ya, juga harus diidentifikasi pembelinya, konsumennya siapa gitu ya. Pangsa pasarnya siapa yang sanggup beli produk ini ya, jangan sampai harganya kemahalan ya, tidak sesuai dengan pangsa pasar yang dituju gitu. Misalnya harga ya misalnya untuk produk McDonald tadi ya pangsa pasarnya ya otomatis itu adalah menengah ke atas gitu ya, menengah ke atas ya. Bukan kalangan bawah, karena kalangan bawah tentu untuk beli paket ayam seharga 50.000 itu sangat berat gitu ya. Ya harus dicek dulu pangsa pasarnya siapa sih gitu ya. Misalnya pangsa pasar Toyota Avanza dengan harga sekitar 200 juta ya. Tentu akan berat ya untuk pangsa pasar konsumen yang ada di kalangan bawah gitu ya. Jadi untuk harga Avanza misalnya harus tetap dipertahankan di harga sekitar 200 jutaan gitu ya. Tapi kalau sudah sampai misalnya nanti Avanza menjadi 400 misalnya gitu ya, tentu saja itu sudah masuk ke pasar-pasar atas yang biasanya beli mobil Fortuner gitu yang harga 400-500 juta atau CR-V gitu ya. Dan kemudian berikutnya adalah kelima adalah juga dari pemasok ya. Pemasoknya harus perhatikan ya. Jangan sampai kita sudah kuat di pasar ya, tapi pemasok kita ya itu malah tidak kuat sehingga mereka tidak bisa memasok barang ke kita untuk kita olah menjadi produk gitu ya, sehingga perusahaan kita tentu akan terhambat dalam hal kemajuan, dalam hal produksi untuk produk kita begitu. Misal tadi untuk ayam gitu misalnya McDonald ya harus memikirkan atau identifikasi dengan benar siapa pemasoknya ya, ayamnya itu datang dari mana gitu ya, jangan sampai nanti pemasoknya itu memasok ayam yang jelek atau bahkan tidak bisa memasok karena ada satu dua hal atau satu dua faktor yang tidak bisa diprediksi gitu ya, sehingga tentu saja kalau tidak ada pemasok ya tentu otomatis perusahaan tersebut tidak bisa memproduksi suatu barang gitu ya. Nah, ini adalah 5 kekuatan bersaing yang harus diperhatikan untuk perusahaan itu dapat bersaing ya menurut Michael A. Porter. Nah, kemudian nah ini ya, sehingga dengan adanya persaingan industri, ini akan menciptakan suatu daya saing. Bagaimana perusahaan itu memiliki kekuatan untuk bersaing, yang akan pada ujungnya ya, pada goals-nya akan menjadi winner ya atau top-nya gitu ya, menjadi pemimpin pasarnya ya, menjadi market leader-nya di industri tersebut. Nah ini ya. Kemudian Michael Porter juga mengemukakan adanya strategi yang disebut dengan generic strategi ya. Apa itu generic strategi? Merupakan cara
bagi perusahaan untuk mencapai profit di atas rata-rata industri dengan memiliki sustainable competitive advantage tadi. Nah, apa yang harus diperhatikan dari generic strategi? Jadi ada tiga strategi generik. Satu adalah strategi kepemimpinan harga. Ya, apa itu strategi kepemimpinan harga? Ya, itu adalah strategi di mana perusahaan memproduksi barang standar pada biaya per unit yang sangat rendah. Nah, ini untuk konsumen yang sensitif terhadap harga ya. Jadinya konsumen ada juga yang sensitif terhadap harga. Harga naik sedikit, konsumen sudah tidak mau beli ya. Sehingga di sini harus pintar-pintarnya perusahaan bagaimana mensiasatinya ya, sehingga dapat memproduksi barang dengan harga yang rendah gitu ya. Jadi tidak naik-naik terus harganya, tapi tetap di posisinya ya, tetap pada pangsa pasarnya tersebut ya, jangan sampai terlalu tinggi harganya ya. Paling nggak menurut konsumen harganya itu masih masuk akal lah begitu ya. Nah, itu adalah strategi kepemimpinan harga. Misalnya salah satu contoh misalnya spare part KW, misal bisa juga ya, itu strategi kepemimpinan juga salah satu strategi harga ya, memproduksi khusus memproduksi spare part yang di bawah spare part ori, misal begitu ya, sehingga di mana konsumen di sini lebih mementingkan untuk fungsinya ya, untuk fungsinya ya dibanding dengan labelnya ya gitu, misalnya begitu ya. Atau misalnya ayam ya, ayam ya yang penting rasanya ayam, ayam tepung gitu ya, yang penting ya. Tidak harus KFC gitu kan, tidak harus McDonald, tapi cukup ayam tepung yang lain, misalnya Sabana begitu ya. Nah, itu contohnya. Ya, strategi kepemimpinan harga. Jadi menetapkan harga yang tidak terlalu mahal gitu. Nah, kedua adalah diferensiasi. Nah, apa itu diferensiasi? Adalah strategi yang bertujuan memproduksi barang dan jasa yang dianggap unik oleh industri, ya, dan ditujukan kepada pelanggan yang relatif tidak sensitif terhadap harga. Jadi di sini untuk pelanggan atau konsumen yang tidak terlalu mempedulikan masalah harga, yang penting barangnya itu eh, memiliki apa namanya fungsi yang baik satu, kedua adalah memiliki diferensiasi atau perbedaan atau keunikan yang tidak sama dengan produk lain gitu ya, tidak sama dengan produk lain gitu. Misalnya produknya ini tidak dimiliki oleh pesaingnya di dalam suatu industri yang sama gitu ya. Misalnya contohnya aja kita ambil misalnya dalam industri otomotif gitu ya, dalam industri otomotif. Nah, saya mau kasih contoh misalnya Wuling ya, Wuling Almas ya, Wuling Almas. Wuling Almas itu cukup canggih ya, terutama dalam hal dia sudah dengan harga 300 juta ya, dia sudah pakai sunroof gitu ya, unik ya. Kedua, untuk audionya itu kalau Wuling Almas kalau saya perhatikan itu ya, kita cukup ngomong gitu ya, kita cukup ngomong misalnya apa nyala atau mati gitu atau misalnya bagaimana itu audionya akan menyesuaikan teman-teman ya, akan menyesuaikan. Jadi apa yang diucapkan oleh kita ya konsumen pemilik mobil Almas itu di audionya itu kita tidak usah kelak-klik dia otomatis akan nyala sendiri sesuai dengan keinginan kita gitu ya begitu. Nah, itu salah satu unik ya, begitu pakai sunroof segala ya. Nah, sedangkan untuk harga sekitar 300 juta itu pesaingnya belum pakai sunroof gitu, misalnya 300 juta sekitar Innova yang standar gitu ya, atau misalnya Toyota Rush gitu, itu harganya sekitar 270-280 juta, ya mendekati harga 300 juta yang Wuling gitu ya, tapi tidak ada sunroof gitu, jadi unik ya. Nah, itu yang strategi yang bisa juga dipikirkan oleh perusahaan, yaitu di industri yang sama dia memiliki keunikan yang tidak ada di produk yang lain gitu ya. Kemudian untuk strategi yang ketiga adalah fokus ya. Nah, di mana perusahaan memproduksi barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan sekelompok kecil pelanggan. Nah, sehingga di sini adalah untuk pelanggan-pelanggan yang eh, kecil, untuk pelanggan-pelanggan yang bukan pelanggan-pelanggan yang besar, tapi pelanggan-pelanggan yang kecil. Misalnya untuk pelanggan-pelanggan yang membutuhkan misalnya mohon maaf ada ini ya pelanggan yang tidak bisa naik kendaraan gitu ya, yang memiliki apa namanya sakit di kaki ya, sehingga dia harus pakai kursi roda. Nah, itu juga ada perusahaan yang
atau pelayanan ya, misalnya taksi gitu ya, taksi ada juga yang memiliki produk yang dia bisa apa namanya, kursi roda itu bisa naik ke dalam mobil gitu ya, ada semacam seperti tangganya gitu ya, seperti ada semacam, alatnya yang sehingga untuk, pemakai kursi roda itu dapat naik ke, mobil tersebut tidak sulit, tidak harus turun, terus kursi roda diangkat, tidak usah begitu. Ada juga yang seperti itu ya, khusus untuk, eee, pelanggan yang seperti itu. Nah, itu ya salah satu, contoh untuk kelompok, kecil pelanggan. Nah, itu juga, fokus juga bisa ya. Jadi di sini juga diincar oleh, konsumen karena memiliki, kelebihan dibanding produk yang lain. Nah, itu ya, itu adalah, 3 strategi generik menurut, Michael Porter ya, yang harus diperhatikan oleh, konsumennya gitu ya. Sehingga, keunggulan bersaing dimiliki oleh suatu perusahaan bila mereka berhasil, melakukan beberapa kegiatan yang mempunyai nilai lebih kepada pelanggannya secara lebih baik daripada yang dilakukan oleh para pesaingnya. Nah, ini ya. Nah, sehingga keunggulan bersaing ini, kegiatan yang dianggap oleh pelanggan itu memiliki value yang lebih ya, yang, lebih baik daripada pesaingnya dalam industri yang sama. Nah, demikianlah ya, yang pada, apa namanya, subjek kita pada perkuliahan pertemuan 3 ini ya, pertemuan pada kali ini adalah, mengenai sustainable competitive advantage itu bicara mengenai apa? Ya mengenai ini ya, bagaimana perusahaan itu, dapat bersaing secara sehat. Bagaimana caranya bersaing secara sehat tadi? Ya tadi ya, dengan adanya, dia harus mengidentifikasi, 5 poin tadi menurut Michael Porter tadi, strategi generiknya tadi bagaimana gitu ya, sehingga perusahaan itu dapat mencapai, posisi yang diinginkan dan, sehingga profit dari perusahaan tersebut juga, semakin lama semakin meningkat, dan persaingannya juga semakin kompetitif di, industri yang sama dan, perusahaan tersebut juga mampu bersaing dan, di mata konsumennya perusahaan tersebut memiliki value lebih dibanding pesaingnya ya. Nah, demikian perkuliahan kita pada topik, eee, pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan dapat berguna untuk di kemudian hari. Terima kasih, untuk buku referensi ya, teman-teman, ini ya, ada, 5 buku referensi yang bisa dibaca, eee, silakan untuk dipelajari atau dibeli bukunya ya, bisa melalui online, bisa melalui offline, untuk menambah wawasan kita. Ya demikian, sekian dan terima kasih, atas perhatiannya. Selamat siang, salam sehat selalu.